berjumpa lagi bersama saya Kang Onik, selebritis yang kurang terkenal di program yang tentu saja sangat cetar membahenol, yaitu TDA Menyapa. Kali ini member TDA siapa yang akan kita grebeg untuk mengetahui bisnis apa yang sedang dia jalani. Ayo kita langsung saja. Wah, kira-kira siapa ya TDA? Saya kasih bocoran deh. Dia itu adalah ketua divisi eksternal TDA Garut. Yuk. Nah, ini the only and the one and only gitu. Beliau adalah ketua divisi eksternal TDA Garut, Kang Bertrand Antolin. Kang Edi. Gerbek itu kalau nggak pakai baju harus nama. Iya, tapi kita tanya bisnis seperti apa. Yuk. Ini teh untuk program TDA Menyapa. Nah, Kang Haji bisa di-sharing. Kang Haji sekarang sibukannya apa? Sibukannya WFH. WFH itu orang mana? WFH itu sejenis gitu ya. Jadi dulu kita alhamdulillah di Bandung ada kantor perusahaan saya kebetulan di software house ya. Jadi software house tuh bikin aplikasi, bikin sistem untuk perusahaan-perusahaan ataupun juga untuk UMKM kita bantu. Tepatnya di Naripan, Bandung kantor kita. Nah, karena ada COVID, nah akhirnya kita diarahkan untuk WFH. Kebetulan orang Garut semua, itu akhirnya kita merapatlah kembali ke Garut. Gitu. Oh, jadi cakupan bisnisnya itu lebih ke pembuatan website ya? Kayak website, aplikasi Android ataupun iOS gitu, sesuai kebutuhan lah, sesuai dengan pesanan. Oh, bagus nih. Nanti kita bisa lihat-lihat ya gimana prosesnya, belajar juga tuh dah ya. Ayo nama naon nu duiteun ya kita teh. Cuan kata cuan. Sekarang tuh. Ilmu itu kan gratis ya. Gimana kalau kita ketemu dengan ini kan tidak dimanfaatin. Sayang gitu. Nanti kita boleh main ke sana ya. Ya, atau ada yang lain barangkali? Kebetulan alhamdulillah saya sekarang asa banyak kebetulannya. Kan seorang pebisnis tuh harus bisa memanfaatkan celah. Karena WFH balik ke Garut, akhirnya sambil ya namanya software house kan seperti itulah ya, proyeknya per bulan dan sebagainya. Nah, ini kita cari peluang-peluang. Nah, salah satunya potensi yang di Garut itu salah satunya adalah jaket kulit ataupun perkulitan. Kebetulan kalau jaket kulit itu kita kolaborasi. Kalau untuk yang satu lagi dengan brand ini nih, namanya Stitch Leather. Nah, Stitch Leather, kita jadi bikin kayak gini nih, bikin customize buat handphone, buat juga tas, ataupun gantungan kunci dan sebagainya, lebih ke customize. Ini alhamdulillah nih udah ada pesanan ke Amerika. Wow, Amerika ini ya. Buat ini dulu lah biasa. Luar kita biasa. Jualannya juga lewat online. Jadi kita nggak produksi langsung di pabrik gitu enggak. Tapi kolaborasi. Office-nya di sini juga. Ayo Kang, kita lihat di markasnya nih. Markas nih. Kebetulan di samping Kang. Bangga tuh sob. Ya, ayo. Nah, ini kan kebetulan alhamdulillah, ini kebetulan ada teman-teman kita nih dari mana? Yayasan ya. Alhamdulillah. Lagi belajar sama lah internet marketing atau alhamdulillah advertising-nya. Berarti selain pelaku UMKM juga sebagai edukator gitu ya, education itulah, gitu. Sharing-sharing lah. Oh iya, sharing-sharing. Alhamdulillah. Kebetulan baru kumpul biasanya ada 5 orang. Sekarang lagi udah 2 yang izin ya Kang ya. Ya. Kebetulan hadir, tapi tetap kita ya gini. Oh, jualannya di handphone ya? Aja, ya? Saya pikir tadi main ludo gitu, beriung gitu. Ternyata mereka lagi jualan gitu ya di handphone. Makanya jangan suudon kalau banyak orang yang lihat handphone tuh lagi berbisnis. Jadi bisnis di rumah tuh enaknya gini, bisa sambil ngasuh anak, tuh anak suruh yang edukatif juga, tapi kita juga bisa
Oh, itu ada busana muslim juga. Itu bisnis iya. yang Nah, ini kebetulan punya istri, jadi ya manfaatin lahan lah gitu daripada nggak kepakai, terus juga ada kesempatan. Oh, Ini mungkin. teman-teman TDA juga loh. Oh, emang ada Kolaborasi juga dengan teman-temannya yang lain. Tapi ini penjualannya ada offline juga sehingga ada tempat spesial untuk datang gitu. Ya, kalau mau lihat-lihat untuk fitting lah bisa. Bisa dipajarkan tukang tipu teuing. Nah, seperti itu kan. Oh, ini ya. Nanti bisa dilihat di Jumiatun ya itunya. Oh, ini Nah, apa ini ini? kan, ayo mari ke dalam. Ini salah satu dapur kita nih, dapur pengolahan editor semua insya Allah di sini. Ini ada teman kita juga nih. Ini pebisnis kulit juga nih. Wow, Lihat luar badannya biasa. juga udah. Satu yang saya tadi lihat kalau saudara-saudara, sahabat-sahabat saya jeli, ini kayaknya kalau bisnis dari rumah tuh bajunya nyantai ya. Ya, seperti inilah. Walaupun- kan bisa sarungan. Walaupun saya pikir omsetnya nggak nyantai ya. Ya, kita berharap sama lo. Jangan sampai lah omsetnya nyungsep. Kang biasa diiniin itu apa? Oke, ini kebetulan Jalannya kita gimana? lagi bikin website nih, salah satu punya klien juga. Lagi kita kembangin. Ini salah satunya untuk website penjualan jaket kulit. Terus juga di sini dapur untuk kita edit video, Wow, studio ya ini ya, ya. kayak studio, mini studio lah. Memanfaatkan lahan aja sih. Karena memang sekarang tuh jualannya tuh perang konten ya. Jadi kita harus betul. ada untuk bikin konten ya. Harus ada, kita minimal lah ya ala kadarnya lah seperti ini. Nanti juga ini ada tempat podcast kayak gitu, iya. ngobrol. Berarti lebih kecenderungan mempersiapkan gurita bisnis di online ya. Betul, karena kan sekarang udah eranya nih, apalagi dengan metaverse. Nih tadi kita lagi nyoba-nyoba. Tahu kan hari ini itu maaf ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ada temen aku, temennya aku, kan, temen. mundur maju cantik gitu ya. Sehari nih Ya, tetangga katanya di Metaverse dia jualan jilbab udah. Nah, kenapa enggak sih, kita juga UMKM. Asal tahu ilmunya, asal tahu langkahnya, ya kita bisa. Metaverse itu adalah dunia ini ya, dunia apa bahasanya, dunia goib. Tapi dia itu kalau kita punya produk di sana banyak yang nge-invite ya, banyak yang invite. Jadi lumayan lah. Masih lumayan. penjajakan juga sih ya, apalagi sekarang Microsoft dengan Mesh-nya, ataupun ini juga apa namanya, perusahaan game juga ngeluarin lagi, sebenarnya lagi berkompetisi juga. Jadi kita ya harus siap ikut trennya gitu. Jualan pun sama seperti itu kan. Nah itu begitu. Kalau oh iya teh naon mani asa ararane itu teh apa sih Kang? Itu yang namanya metaverse tuh kayak gitu. Sebetulnya iya sih, jadi metaverse itu sebenarnya dari dulu juga teknologi udah ada, dari zaman sebelumnya booming sama si Mark Zuckerberg di ini ya. Jadi itu nggak jauh beda dengan virtual reality. Jadi Benar-benar sebelum ke ranah itu bisa dijelasin secara jelas nggak? Yang sekarang ribu itu metaverse itu apa? jadi sebuah kehidupan di dunia lain lah, boleh dikatakan seperti itu. Nanti kita ada jasad kita nih, seolah-olah. Pernah nonton film Avatar nggak? Atau film apa yang kemarin di Genre One. Nah, Genre One itu hampir sama seperti itu. Jadi apalagi kemarin konsernya Justin Bieber, tahu kan? Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah nanti ketika orang yang memiliki akun di metaverse sendiri, dia bisa punya avatarnya masing-masing. Ya paham avatarnya di metaverse itu. Sendiri. Nah kayak gini, ini contoh kan, kita seolah lagi naik roller coaster gitu kan. Dan nanti kita
Oh, Pade. Nah ini nih gini, kalau WFH tuh kayak gini. Anak-anak sekarang juga yang keren ya. Oke. Bagus. Nah seperti itu Kang. Bahkan kenapa nanti di Metaverse itu adalah yang paling booming kemarin apa? Jual tanah ya? Kan Jual tanah sampai miliaran. Jadi itu metaverse itu satu bentuk tempat di apa sih, virtual gitu ya Kang, saling berhubungan berarti ya. Iya, jadi itu sangat berhubungan sekali. Jadi orang sudah imajinasinya udah tinggi lah ibaratnya seperti itu. Jadi kehidupan nyata sendiri sekarang intinya si Mark Zuckerberg pengen ada loncatan orang bersosialisasi, berkomunikasi tanpa meninggalkan tempatnya dia di mana tinggal. Yang bikin siapa? Sebenarnya ada sih yang di awal, cuman diakuisisi oleh pengembangannya oleh Facebook, salah satunya Metaverse. Nah sekarang baru-baru lagi sudah muncul namanya Mesh, itu dari Microsoft. Microsoft juga sama, jadi dia menggabungkan virtual reality sama real reality-nya gitu, dengan jadi orang kerja dia datang seolah-olah dia bekerja di tempat kerjanya di dunia nyata, padahal dia Di virtualnya. Berarti memang kita punya avatarnya masing-masing di situ ya. Betul. Dan kita bisa memilih mau jadi apa ya. Iya, jadi itu kita bisa untuk nge-branding, sub-branding juga gitu company kita. Kalau di filmnya itu saya ngelihat orang yang memang pas kehidupan nyata itu cita-citanya tidak tercapai, dia aplikasikan jadi virtual, jadi avatarnya seperti apa. Ya itulah, di dunia film kan biasanya dari dulu, nah sekarang banyak yang Seperti Kang Haji nih, Kang Haji kan mukanya Indonesia banget gitu ya. Tiba-tiba bikin avatar jadi misalkan jadi orang Amerika gitu, boleh banget, bisa ya. bisa banget sebetulnya, tapi kan itu tidak mencerminkan kita, ada kamuflasenya. Ini mah bisa. bisa. Bapak Mai kenapa jadi baper? Nah, selain avatar, kita juga punya tanah untuk kita tempatin si avatar itu di situ. Nah, Dan tanah itu harus beli. iya, nah itu belinya nanti ada cryptocurrency-nya, ada khusus pembayarannya juga, bukan uang cash biasa, cuan biasa di kita dengan ini. Kenapa orang pada mau? Ya itulah perkembangan teknologi mungkin, dan juga salah satu imajinasi orang yang pengen dibuat nyata gitu kan, tapi seolah-olah nggak nyata. Maksudnya kalau Pak Haji di sana beli tanah, beli rumah, di sana saya beli rumah, bisa saling mengunjungi berarti. Bisa banget, dan itu juga bisa dijadikan bisnis juga. Salah satunya sekarang produsen naik ya maaf disebut Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. produsen sepatu lah yang udah go internasional, mereka juga sampai bikin kayak lahannya, tokonya itu didesain sedemikian rupa seolah-olah di dunia nyata. Dan beli sepatunya buat dipakai untuk avatarnya yang di Metaverse itu. Sama kayaknya yang kemarin yang Syahrini itu. Tuh. Nah, tadi yang akan bilang tentang hijab Syahrini buat avatarnya. Nah, itu namanya adalah NFT. Nah, NFT itu dari non fungible token. Non fungible token itu harus berbentuk apa? Itu tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya nanti kita hijab bentuknya, atau mau tadi hewan peliharaan gitu. Nah itu pun jadi itu ada sebuah aset digital kan yang mewakili objek di dunia nyata itu. Jadi tadi Metaverse itu sendiri itu orang menciptakan sebuah kehidupan baru dengan gaya hidupnya masing-masing, di mana ada dunia baru dengan NFT tadi, terus gaya bisnis, sosial kulturalnya udah betul-betul di dunia maya lah seperti itu. Saya pembeliannya juga pakai Bitcoin, apa itu Bitcoin? Wah udah. Aduh, saya benar-benar Ada lagi safety-nya nih, harus safety juga. Ada mereka pakai sistem blockchain juga.
blockchain apa, wah udah itu rumit nanti dijelasin. Pokoknya Mas, saya benar-benar Next. benar-benar pingin menggali lebih dalam tentang metaverse, tapi kayaknya nggak bakal jam ya, apalagi ini. Gitu loh. Betul ya. Oke. Dan selain itu juga saya penasaran dengan bisnis Kang Aji Edi tadi tentang masalah aplikasi itu ya. Wah, Sekarang nih ini untuk closing penutupan, dijelasin lagi kalau pingin punya toko online itu gimana biar bisa dibikinin sama Kang Haji. pertama kunjungi websitenya di bawah ini. Iya, di bawah. Oke, ada desainweb.net gitu. Nah, teman-teman tinggal nyediain bahan atau konten yang akan kita upload di websitenya masing-masing. Apalagi nih para UMKM itu butuh yang namanya landing page. Landing page buat apa? Nanti buat ngiklan di Facebook Ad. Facebook Ad-nya kenapa hubungannya korelasinya harus punya website? Ya itu nanti kita kan main pixel. Nah, pixelnya itu bisa ditanam di landing page. Oh, Jadi jualannya itu semua database yang ada di pixel yang kita simpan di website itu, kita bisa tahu kebiasaan klien dari demografi, usia, semua jadi jualannya tepat sasaran. wow, Gitu, luar kan. biasa sampai dibantu segitunya. Pantesan ya, itu orang-orang kok cari marketnya pada pinter, ternyata udah disiapin dari toko online-nya ya. Harganya beragam, bisa lihat di website gitu. Website. Kalau untuk yang custom biasa main ngobrol sambil ngopi lah gitu. Terus juga satu lagi untuk aplikasi sama Android. Ini juga salah satu untuk ngedukung portofolio perusahaan gitu kan. Karena sekarang zamannya zaman. Oh, jadi orang nggak harus datang ke lokasi, misal bayar dari Jawa harus ke Sumatera gitu ya, cukup lihat portofolionya aja melalui website itu ya. Dan juga melalui aplikasinya. Seperti saya kan tadi nih, kebetulan nih, kemarin kita baru ngirim kemana kan, ke Malaysia ya, 3 jaket pesanan itu juga salah satunya mereka tahu dari sosial media dan juga dari Luar biasa ya, semakin dimudahkan berarti ya dengan teknologi zaman. Udah tadi jualan di online, jualan di metaverse, jualan sekarang nggak musim lagi kayak jualan di pasar ya. makanya nggak ada alasan orang Kan kalau di pasar nggak mungkin sambil ngasuh juga ya. nggak mungkin ini kita ngobrol sambil ini sama anak Luar biasa. ibunya lagi kerja ya kita sambil gini aja lah, nggak selama. Luar biasa, kayaknya ini perjalanan yang penuh dengan ilmu dan mudah-mudahan tidak puas juga. Kalau misal mau lebih ini bisa datang ke sini Bisa nanti sambil ngopi-ngopi bareng Bisa, sambil menikmati sambil kita punya bendera TDA Garut ya. Gini Jadi salamnya kan? salamnya gini. Oke. kayak slang sedikit ya. Oke, saya Kang Onik. Sampai jumpa di TDA Menyapa episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.